Baik, sekali lagi selamat pagi semuanya dan merdeka ya. Tadi kita sudah doakan juga untuk negara kita 76 tahun dan terus kita doakan untuk negara kita. Baik, kita akan mulai dan melanjutkan sesi yang ketiga pada hari ini untuk topik I will pray and I will sing. Jadi kemarin selama 2 hari kita telah membahas teladan Yesus berdoa secara khusus setelah keluar dari air dari baptisan Yesus. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Yesus itu tidak hanya memberikan teladan kita untuk berdoa, tetapi Yesus juga memberikan teladan dan menuliskan di dalam kitabnya, di dalam firman-Nya, bagaimana kita harus berdoa. Ya, karena kadang-kadang tidak hanya misalnya ada training atau ada kita mengikuti satu pelatihan penginjilan misalnya, ya kita tidak hanya didorong untuk oke, menginjil dan menginjil gitu. Tapi kita pasti juga dibekali bagaimana cara menginjil, ya kan? Metode apa saja yang perlu diikuti. Bahkan Yesus sudah memberikan metode dalam penginjilan, ya. Dan kemudian misalnya kita ikut training-training yang lain, bahkan di hal-hal bisnis juga, ya bagaimana how to itu juga sangat penting untuk diajarkan. Dan hari ini kita akan belajar satu hal yang Yesus tinggalkan kepada kita, bagaimana seharusnya kita berdoa. Dan ini tertulis di dalam kitab Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Mungkin ada boleh salah satu yang unmute dan membacakan. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, terima kasih. Dan secara spesifik di ayat ini dikatakan bagaimana kita harus berdoa. Ya, itu yang sudah saya berikan warna merah. Nah, salah satu yang sebenarnya nanti ada banyak ya, besok kita akan bahas juga yang lain-lainnya. Tapi salah satu yang Tuhan perintahkan kepada kita saat kita berseru dan datang untuk berdoa adalah dengan segenap hati. Atau dengan kata lain dengan segenap pikiran kita. Ya, hati kalau Alkitab katakan dengan segenap hati, itu kan sebenarnya dengan segenap pikiran kita. Ya. Dan hal ini ditekankan juga di dalam Perjanjian Baru. Kalau Yeremia di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru juga ditekankan. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 15, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Jadi Tuhan katakan pada saat kita berdoa, jangan sembarangan hanya berdoa, mengeluarkan kata-kata, ya. Tapi pada saat kita berdoa, Tuhan ingin kita dengan segenap akal budi kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita. Ya, ini yang firman Tuhan katakan. Dan akal budi ini adalah privilege yang Tuhan berikan kepada manusia, karena hanya manusia memberikan akal budi. Hewan, tumbuhan yang Tuhan ciptakan tidak punya akal budi. Tapi melalui akal budi yang Tuhan berikan kepada manusia, ini kita bisa berdoa, kita bisa mengerti firman Tuhan, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, jadi ini satu kunci yang kita akan pegang ya saat kita berdoa dengan segenap pikiran kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita. Dan 1 Korintus 14 ayat 15 itu dilanjutkan. Bukan hanya kita berdoa dengan akal budi, dengan roh atau dengan semangat, tapi saat kita menyanyi dan memuji Tuhan. Tuhan juga katakan dengan roh dan akal budi. Ya, jadi sangat luar biasa. Alkitab itu semua petunjuk ya, semua training, semua segala macam itu ada di Alkitab. Dan Tuhan katakan saat menyanyi pun
Tuhan ingin kita menyanyi dengan segenap akal budi, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap hati kita. Nah, sekarang apa itu artinya? Ya, apa itu artinya kita menyanyi dengan segenap hati, menyanyi dengan segenap pikiran kita? Apa sih aplikasinya gitu? Konkretnya bagaimana? Realnya bagaimana? Nah, hari ini saya akan berbagi. Kita masih ada hari ini masih ada 4 lagi ya dengan hari ini. Nah, hari ini saya akan membagikan satu bagaimana how to-nya ya, bagaimana kita menyanyi dengan akal budi, dengan segenap hati dan segenap pikiran. Saya membawa kita untuk membaca Mazmur 57 ayat 8. Boleh salah satu teman lagi membacakan? Mazmur 57 ayat 8, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Terima kasih. Hatiku siap. Dan ini tidak hanya satu kali dikatakan, bahkan 2 kali. Hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Nah, inilah salah satu cara untuk kita bisa menyanyi dengan segenap pikiran. Ya. Jadi bahkan sebelum menyanyi, kita harus siap dulu. Nah, saya adalah orang yang cukup suka dengan kegiatan administratif gitu. Dan salah satu yang saya sukai adalah mempersiapkan kalau kita lagi mau pelayanan kesehatan dan kita mau bikin event gitu. Jadi entah cari pembicara, entah cari lokasi. Kadang bagi orang itu aduh ribet gitu, tapi nggak tahu ya, mungkin Tuhan kasih ya talenta di situ dan suka gitu untuk mempersiapkan sebuah event. Dan saya tahu, dan ada pengalaman juga bersama dengan tim di Surabaya, bagaimana kadang-kadang persiapan itu jauh lebih melelahkan, jauh lebih menguras energi dan waktu daripada acaranya itu sendiri. Ya. Nah, bagi kita ibu-ibu yang suka masak, ya, atau yang kebagian mempersiapkan masakan di rumah atau di tempat-tempat yang lain, kita tahu bahwa makan itu cepat, ya 10-15 menit itu cepat. Tapi untuk mempersiapkan makanan, wah bisa setengah jam, bisa 1 jam. Dari belanjanya, dari potong-potongnya, dari cucinya, masaknya, sampai cuci piring dan lain sebagainya, wah itu bisa persiapannya itu bisa jauh lebih panjang daripada makannya sendiri. Ya, jadi itu membuktikan bahwa persiapan itu sangat-sangat penting. Orang yang mau membangun bisnis, wah itu persiapannya bisa 1-2 tahun sebelum bisnis itu jalan, ya kan? Nah di dunia bisnis aja seperti itu. Apalagi kalau kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kalau kita mau menghadap kepada Tuhan, bahkan saat kita mau berdoa dan bernyanyi kepada Tuhan, bukankah kita harus lebih memiliki persiapan yang ekstra, karena kita mau menghadap Tuhan atas segala bangsa. Kita mau menghadap Raja atas segala raja. Nah, saya menemukan satu kutipan, bukan satu kutipan, tapi ini adalah bagian dari Bible Commentary yang ditulis oleh seorang teologian Amerika bernama Albert Barnes. Ya, dia menuliskan komentarisnya itu namanya judulnya Notes on the Whole Bible. Nah, dia memberikan satu komentar secara spesifik untuk ayat Mazmur 57 ayat 8. Dikatakan, apa sih artinya siap? Ya, nah kita kan hari ini membahas siap itu. Apa sih artinya kita itu siap untuk menyanyi dan memuji Tuhan? Dikatakan, hatinya teguh dan pasti, ia tidak bimbang di dalam tujuannya atau bersandar ke satu sisi dan ke sisi yang lain. Ia siap untuk memuji Dia dan berhati teguh untuk memuji Dia. Ya, jadi dari ayat yang sebelumnya kita baca, berdoa dan menyanyi dengan segenap hati, segenap pikiran, dan dengan akal budi, dan juga dengan persiapan. Artinya apa? Sebelum kita menyanyi, kita sudah ada di pikiran kita bahwa saya mau menyanyi memuji Tuhan. Ya, dan itu teguh dan pasti. Enggak yang
saya mau nyanyi nggak ya? Atau hari ini kok agak males tapi disuruh nyanyi, ya sudah nyanyilah. Tidak seperti itu. Ya, saat kita mau menyanyi memuji Tuhan, kita siap di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, kita teguh dan pasti, saya mau memuji Tuhan. Kita tidak bimbang, ya, atau saya mau nyanyi tapi saya mau balas WA dulu deh, ya, atau saya mau menyanyi tapi saya mau beresin ini dulu deh, nggak seperti itu, ya. Kita siap untuk memuji Dia, siap untuk memuji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, dan hati kita teguh, firm, 100% untuk 1-2 menit ke depan, saya mau menyanyi, memuji Tuhan. Ya, dan dilanjutkan di dalam komentarinya, pengulangan kata siap memberikan penekanan dan intensitas kepada ekspresinya, dan dirancang untuk menunjukkan dengan cara yang paling kuat bahwa hatinya, tujuannya, percayanya di dalam Tuhan tidak goyah sedikit pun. Jadi dalam konteks ini saat kita mau siap menyanyi memuji Tuhan dan juga berdoa, ya, karena doa dan nyanyian memuji Tuhan adalah sama, itu kita harus benar-benar camkan di dalam pikiran kita. Di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam tujuan kita, di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, kita mau menyanyi memuji Tuhan. Ya, nah ini sangat penting karena saya dan almarhum ayah saya selama beberapa tahun, mungkin 5-7 tahun, melayani ke gereja-gereja untuk memberikan seminar musik. Dan selain seminar, kami juga memberikan pelatihan. Gitu. Jadi memang kalau kita di onsite gitu ya, kita offline, kemudian kita bisa mengajari untuk nyanyi itu memang jauh lebih efektif dan kita bisa merasakan. Tapi karena kita online, ya kita agak terbatas, tapi kita coba semampu kita. Ya, banyak sekali pengalaman-pengalaman pada saat kita datang ke gereja, itu mereka katakan, aduh, lagu-lagu yang kita nyanyikan ini boring gitu ya, lagu-lagunya ini tuh bikin ngantuk, ya pokoknya banyak komplain lah dengan lagu-lagu gereja yang sudah disiapkan oleh gereja. Akhirnya mereka punya alasan, supaya lebih menarik, masukkanlah musik-musik yang lain gitu, yang katanya lebih semangat dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kami memberi contoh, kami memberikan sedikit training bagaimana sih sebenarnya menyanyi memuji Tuhan dengan benar, ya, sesuai dengan Yeremia, sesuai dengan 1 Korintus, sesuai dengan Mazmur 57. Dan hal pertama yang kita lakukan, yang kami bagikan kepada mereka adalah nggak langsung nyanyi dulu, tapi kita mau semua yang mau menyanyi itu siap, ya. As simple as, sesederhana duduk, jangan jalan-jalan, ya. Bayangkan, contohnya kalau choir, ya, yang pernah ikut choir, kita mau menyanyi 20-30 orang, oke? Tapi yang 5 orang itu masih jalan-jalan, masih mau minum, terus udah mulai nyanyi. Bisa kita bayangkan akan menjadi bagus nyanyiannya? Tentu saja enggak. Ya, bahkan 5 yang itu dibanding 30 mungkin dia akan mendistract, dia akan mengganggu jalannya satu nyanyian. Nah, jangan lupa saat kita memuji Tuhan sebagai satu jemaat, kita adalah choir terbesar, ya, karena satu jemaat. Kalau mungkin choir 20-30 orang, tapi satu jemaat 50, 100 orang, 200 orang memuji Tuhan. Itu adalah sebuah paduan suara yang besar, ya. Jangan lupa, kita sebagai jemaat awam itu kita sebenarnya termasuk di dalam paduan suara yang jauh lebih besar. Nah, jadi kita selalu ingatkan mereka untuk siap dulu. Ya, yang masih jalan-jalan, kita katakan silakan ambil tempat duduk yang tersedia. Yang masih ngobrol, ya, cepat diselesaikan ngobrolnya, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyi. Yang masih minum, yang masih melakukan segala yang lain, kita berikan waktu supaya menyelesaikan kesibukannya dan duduk siap untuk memuji Tuhan. Dan dari satu tips itu aja yang kita bagikan, ya, dan nanti ada tips-tips juga yang lain, nyanyian itu menjadi berbeda dari biasanya, ya. Dan itu kami saksikan dan kami alami sendiri. Jadi teman-teman,
ya, satu tips yang bisa kita lakukan sebelum kita menyanyi memuji Tuhan, walaupun kita di rumah masing-masing, walaupun dengan rekaman. Tapi ingat, sebelum kita memuji Tuhan, siapkan pikiran kita. Dan selama kita menyanyi, ya, dikatakan tadi juga di dalam komentari, kita teguh, ya, selama menyanyi sampai akhir, ya terus pikirannya mau menyanyi memuji Tuhan. Jangan di ayat kedua, ayat ketiga, sudah mau mulai pikiran-pikiran yang lain. Nah, nanti jadi jelek juga nyanyiannya. Ya, jadi siap memuji Tuhan. Dan satu tips terakhir itu tadi siap secara pikiran, ya, siap secara hati dan pikiran kita. Dan saya juga ingin membagikan satu tips bagaimana kita siap secara postur tubuh. Ya, karena saat kita mau menyanyi, sebenarnya tubuh kita ini adalah alat musik yang paling indah yang Tuhan ciptakan. Jangan lupa, kita punya piano, kita punya biola, kita punya flute, kita punya trompet, dan lain sebagainya, itu alat musik yang indah. Tapi semua itu ciptaan manusia. Ya kan? Tapi tubuh kita, ya, mulai dari mulut, pita suara, diafragma, dan kemampuan kita mengambil nafas dan mengeluarkan dan udara itu menggetarkan pita suara, menghasilkan melodi do re mi fa sol la si do, ya, itu sebenarnya alat musik yang sangat indah yang Tuhan ciptakan, yang sangat kompleks, yang sangat luar biasa, ya. Jadi sebelum kita menyanyi, kita siapkan pikiran kita, saya mau menyanyi, dan kita juga siapkan alat musik kita. Kita siapkan tubuh kita. Kita siapkan postur yang terbaik. Jadi kita bisa lihat di gambar, ya, di sebelah kiri, kalau misalnya kita berdiri, ya, kita bisa menyanyi berdiri ataupun duduk juga, ya. Nah, kalau kita berdiri, sebenarnya itu banyak 1 2 3 4 5 sampai 8, ya. Tapi pada intinya adalah kita berdiri dengan tegak. Intinya cuma itu, ya. Dan mungkin tambahan sedikit, kaki kita itu tidak rapat, ya, tetapi ada jarak sedikit sekitar selebar bahu, gitu. Karena itu akan menjadi fondasi kita saat kita menyanyi, ya. Jadi ingat, kalau misalnya kita berdiri, posisi berdiri saat kita mau menyanyi tegak, ya, dan kemudian kakinya sedikit dilebarkan selebar bahu, gitu. Dan sama juga kalau kita misalnya duduk, ya, kita yang sudah dewasa, semua kakinya bisa menyentuh lantai. Jadi kita nanti duduknya agak maju seperti yang digambar sebelah kanan, ya. Kita posisi yang baik kalau kita mau menyanyi duduk itu tidak sandaran ke belakang, tapi maju sedikit supaya kita bisa tegak. Dan sama juga, dua kaki menginjak di lantai, dan sedikit diberi jarak, ya, selebar bahu, supaya itu menjadi fondasi yang kuat saat kita menyanyi. Oke, semoga ini menjadi satu tips yang sederhana, ya, tapi saya yakin dan percaya karena kami sudah buktikan itu menjadi membuat efek yang sangat baik saat kita menyanyi memuji Tuhan. Oke, jadi hari ini kita telah belajar bagaimana Tuhan memberikan teladan kepada kita bukan hanya untuk berdoa atau bukan hanya untuk menyanyi memuji Dia, tapi Tuhan juga memberikan bagaimana caranya kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena ingat teman-teman, kita itu menyembah Tuhan yang hidup. Kalau kita menyembah patung atau kita menyembah Tuhan yang tidak hidup, ya itu terserah kita, ya kan? Mau caranya sujud, mau caranya jungkir balik, mau caranya ya yang lain bagaimana, ya terserah kita, ya. Di Alkitab waktu penyembahan minta api dari Tuhan, ya, Nabi Elia dan lawannya Nabi Elia saat minta api dari Tuhan, mereka sampai sakiti tubuh mereka dan lain sebagainya. Tapi ingat, kita menyembah Tuhan yang hidup, dan Tuhan Allah kita yang hidup itu sudah meninggalkan teladan dan juga cara-caranya memuji Dia itu di dalam firman-Nya. Dan hari ini kita belajar, kita memuji Tuhan dengan segenap pikiran, segenap hati, dan segenap akal budi kita, ya, dengan mempersiapkan dulu di dalam pikiran kita akan memuji Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman semua, dan kita akan lanjutkan besok, ya, untuk kita sama-sama praktek menyanyinya. Terima kasih, dan Tuhan memberkati. Baik, terima kasih.
Mungkin Kak Priska boleh kembali tutup dengan doa. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang terkasih, kami begitu mengucap syukur bahwa kami memuji Tuhan yang begitu luar biasa, yang walaupun kami sementara terpisah denganmu Tuhan, tapi kami boleh merasakan kedekatan saat kami berdoa dan memuji, memuliakan namamu Tuhan. Dan kiranya kami boleh selalu diberikan hikmat, kami boleh selalu diberikan keteguhan hati, secara khusus Tuhan saat kami berdoa dan melayangkan puji-pujian kami untuk Engkau. Besertalah dengan kami Tuhan, karena kami rindu, kami sangat ingin untuk memuji dan memuliakan namamu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan